Ajari anak laki-lakimu untuk menghargai dunia yang kita tinggali sekarang menyiksa laki-laki. Nilai-nilai feminis tidak mengurangi maskulinitas. Kita sering bilang, jaga anak perempuanmu baik-baik. Tapi kapan terakhir kali kita mendengar kata-kata, ajari anak laki-lakimu untuk menghargai? Tahukah kamu, membesarkan anak laki-lakimu dengan nilai-nilai feminisme akan memberikan mereka mental yang sehat di kemudian hari. Mengapa harus dengan feminisme? Kenapa tidak dengan pola asuh biasa? Karena dunia yang kita tinggali sekarang menyiksa laki-laki. Laki-laki harus kuat. Laki-laki tidak boleh gagal. Laki-laki tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Kita sering mendengar, jangan menangis, kamu kan laki-laki. Atau, untuk apa membantu ibu di dapur? Itu kan pekerjaan perempuan. Secara tidak sadar, kita membangun penjara untuk mental mereka. Karena anak laki-laki juga manusia. Mereka juga punya emosi. Mereka berhak sedih. Mereka berhak takut, mereka juga berhak gagal, dan mereka berhak untuk tidak tahu semuanya. Anak laki-laki pun punya hak untuk mengekspresikan kasih sayangnya tanpa rasa malu. Lalu, bagaimana caranya kita memulai mengajarkan nilai feminisme? Karena kalian tahu, nilai-nilai feminisme itu adalah hadiah untuk anak laki-lakimu, agar kelak dia memiliki mental yang lebih sehat. Ada 3 cara yang sangat simpel. 1, jangan selalu menyuruh anak perempuanmu yang menyapu dan membersihkan rumah, karena kebersihan rumah adalah kesadaran bersama. Memasak dan membersihkan rumah bukan soal gender, karena itu adalah keterampilan atau skill untuk bertahan hidup. Kedua, validasi mereka, validasi emosi mereka. Biarkan mereka menangis, jangan dilarang. Duduk dan dampingi dia dengan tenang. Kemudian katakan dengan kata-kata yang positif. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan kata yang negatif seperti kamu jangan cengeng atau kamu jangan menangis, tapi katakan dengan tenang, tidak apa-apa kamu sedih ataupun takut. Itu adalah hal yang wajar. Ibu ada di sampingmu dan akan selalu mendampingimu. Kemudian kita membiarkan dia tenang dulu, baru setelah dia tenang, kita mengajak dia berdiskusi. Setelah kita mengajak dia berdiskusi, ya kita bisa mengajak dia membereskan mainannya, untuk mengalihkan, baru secara perlahan-lahan kita mencari solusi bersama. Dengan demikian, anak laki-laki bisa mengendalikan perasaan dan emosinya. Ketiga, ajarkan dia untuk mengenal otonomi dirinya dan juga menghargai otonomi. Karena otonomi di dalam diri adalah hal yang sangat pribadi dan sangat privat. Tidak semua orang boleh menyentuhnya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Ketika kita mau mengajak dia berbicara atau kita mau menenangkan, kita tanyakan saja, boleh ibu peluk? Di situ dia menyadari bahwa segala sesuatu kita harus minta izin untuk menyentuh tubuh pribadi dia. Kemudian hargai konsen. Ajarkan dia kata tidak dari orang lain itu mutlak harus dituruti ketika dia bermain. Ajarkan juga dia untuk mengetuk pintu dan meminta izin ketika dia ingin meminjam barang-barang. Karena di situ kita mengajarkan dia agar dia mengerti batas-batasnya
di batas-batas dirinya di dalam rumah ya, sehingga dia tidak sembarangan dan dia juga tahu untuk menghargai kelak perempuan, bahwa setiap orang punya ruang pribadi di dalam diri dia yang selalu kita harus minta izin, karena itu adalah privacy. Kita juga harus menyadari bahwa anak itu adalah peniru yang hebat. Kalau seorang ayah menunjukkan kasih sayangnya kepada sang ibu dan dia juga membantu pekerjaan ibu, maka kesetaraan akan menjadi hal yang wajar untuk anak laki-laki. Dia akan menghadapi itu semua sebagai suatu hal yang normal, agar dia kelak menjadi seorang laki-laki yang bukan mendominasi, tetapi bekerja sama. Nilai-nilai feminis tidak mengurangi maskulinitas ataupun memberikan kelemahan untuk seorang laki-laki, tapi menjadikan dia manusia seutuhnya dengan mental yang baik, sehingga kelak dia akan menjadi seorang ayah yang baik, penuh kasih sayang, partner yang hebat, dan manusia seutuhnya yang terbebas dari aturan-aturan masyarakat tidak penting. Kita tahu banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Mengapa? Karena mereka harus menahan emosi. Mereka tidak boleh mengeluarkan perasaan mereka, tidak boleh menunjukkan perasaan mereka. Dan kalau perasaan itu kita pendam secara kejiwaan, secara psikologis, itu akan menjadi dampak yang sangat-sangat negatif. Maka dari itu, kadang-kadang seorang laki-laki kalau emosi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita sebagai manusia. Misalnya dia membunuh atau menyakiti atau abuse dan sebagainya. Ya. Jadi kita benar-benar nilai feminisme ini wajib kita ajarkan ke anak-anak kita, bukan cuma ke anak perempuan, tapi ke anak laki-laki. Bagaimana? Apakah kamu mempunyai masalah ketika mengajarkan anakmu tentang kesetaraan? Yuk, tulis di komentar di bawah ini dan kita akan diskusi sehat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.